Momen Ramadan baru saja terlewat, namun jejak hidayah seolah tak pernah berlalu. Ya, hidayah dan hikmah selalu datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Hidayah ini pula yang mengilhami seorang pria bernama Marsan untuk menampung puluhan penderita disabilitas mental secara sukarela. Berawal dari pertemuan Marsan dengan seorang penderita disabilitas mental yang berada dalam kondisi mengenaskan di tahun 1992 lalu, pria yang berprofesi sebagai kusir delman itu terketuk pintu mata hatinya untuk menampung dan menyembuhkan para penderita disabilitas mental secara sukarela. Sebuah pekerjaan yang tak mudah, yang sontak mengulik nurani sederet selebriti seperti Dea Anissa untuk kagum atas kebaikan hati Pak Marsan yang menjadi pahlawan bagi orang-orang yang tidak mampu secara mental, bahkan seringkali dibuang dan disisihkan oleh masyarakat berikut ini. Ini lagi makan sore. Menunya tadi ada apa ya? Tadi ada telur tadi ya. Telur, tempe. Lah ini Mas nih. Nih masih ada, nih lain udah habis nih. Nih ada tempe, telur, ini. Ini pun bagi saya ini luar biasa karena kita memang sangat berat, terutama untuk biaya makan sehari-hari. Ya, tertib karena mereka sini kedebina. Jadi yang tadi suka ngerampas punya orang lain, nggak ngerti diatur, karena kan mereka namanya jiwanya sakit. Nah di sini bagaimana mereka kita kembalikan jati dirinya, dia bisa seperti ini kan, nih bisa dia akur makan satu dengan yang lain. Saya awalnya dulu kusir Andong Sedelman tahun 92, itu ada orang disabilitas atau orang ada gangguan jiwa berhari-hari tempat pembuangan sampah. Yang rambutnya sudah gimbal, tidak pakai baju, cuma celana pendek aja. Itu kebetulan dia lagi makan di tempat pembuangan sampah yang sudah kotor dimakan, yang udah digelumutin lalat di kantong plastik. Akhirnya saya semalaman kepikiran, kok saya sebagai manusia, binatang aja mungkin makan yang tadi dia makan tuh belum tentu doyan. Kok ini makan oleh manusia? Saya sebagai manusia, apa yang saya berbuat untuk mereka? Menurut aku luar biasa banget Pak Marsan ngelakuin hal kayak gini, karena ya biasanya malah dijauhin sama orang gitu. Dan ini menurut aku ya apa ya, salah satu hal yang harusnya setiap orang punya. Maksudnya kayak ini kebaikan yang aku tuh selalu bilang sama teman-teman aku, kalau kita tuh selalu harus setiap hari harus ngelakuin satu kebaikan. Dan ini kebaikan yang menurut aku kayak apa ya, setiap orang, siapapun orang di dunia ini, maksudnya kayak harus berusaha untuk melakukan kebaikan kayak gini gitu. Aneh, tapi ini nyata. Jika ada banyak publik yang berusaha menghindari para penderita disabilitas mental, tapi tidak bagi Pak Marsan. Tak tanggung-tanggung, demi menampung dan menolong para penderita disabilitas mental tersebut, Pak Marsan bahkan mengerahkan pengorbanan yang tak sedikit. Pasalnya tidaklah mudah menampung dan memberi makan puluhan orang yang kerap disisihkan bahkan ditakuti oleh masyarakat tersebut dengan hanya berbekal penghasilan dari menjadi kusir delman. Demi menghidupi para penderita disabilitas mental berikut ini, Pak Marsan bahkan sempat menjual kuda yang menjadi satu-satunya penghasilan hidup Pak Marsan. Nah, jadi ruangan-ruangan ini diisi dengan orang-orang yang udah lebih tenang. Kayak ini kasur. Nah, contohnya ini kan ada kasurnya nih, ada bantal, jadi rapi. Sebagaimana mestinya orang sehat. Contohnya ke Bapak ini. Bapak udah makan, Pak? Ya. Tadi makan apa? Telur. Waduh, enak dong. Endok. Oh, endok. Bapak di sini, Farid. Bapak siapa namanya? Farid. Bapak di sini udah berapa lama? Sebulan. Nanti ada pasien saya tuh yang begitu berat, sampai nangkep dia aja sampai nyewa preman pasar. Tapi sama saya itu, walaupun dia ngamuk, merusak, saya punya jangka waktu 2 bulan dia udah harus sembuh. Tahun 2005 itu udah mencapai hampir 25 orang, kurang lebihnya. Nah, saya sudah kewalahan. Dari jalan-jalan tadi tuh, semua dari jalan semua. Saya udah hampir kewalahan untuk memberikan makan. Akhirnya saya memutuskan sama istri saya, bagaimana nih udah kita jual ya, buat beli beras buat makan mereka gitu. Kata istri saya, kok kalau jual nanti kita buat sehari-hari dari mana? Ya, yang penting hari ini dia dapat makan aja, saya bilang gitu. Pertama kita mau tulus, ikhlas, sabar, bersyukur. Di sini ada keberkahan. Ya sekarang saya bersyukur. Lahannya ini sekarang sudah 7.000. Dari bangunan bambu semua, nggak ada kayu, nggak ada batu, nggak ada. Sekarang saya bersyukur. Kalau orang kaya sedekah biasa, orang miskin sedekah luar biasa. Orang yang kaya bisa berkorban dan berjuang biasa. Karena mungkin masih banyak pengorbanan yang lain gitu kan, yang belum dikorbankan. Tapi kalau orang yang cuma segitu-gitunya itu luar biasa. Ya,
Tak pernah ada manusia yang bisa menakar matematika Tuhan dengan logika. Buktinya, meski sempat jatuh dan mengorbankan kudanya untuk bisa memberikan makan pada penderita disabilitas mental, tapi toh yayasan yang didirikan Pak Marsan tidak gulung tikar, tapi justru mampu bertahan hingga 16 tahun, menyembuhkan ratusan penderita disabilitas mental lengkap dengan suka dan dukanya. Tapi kalau saya memang tanpa pakai obat. Yang saya pakai ramuan saya doa, urut, pijat, dan pembinaan. Ada pengajian, pembinaan secara mental, secara fisik, secara AQ, secara edukasi, jadi banyak. Ya sering Om, kalau itu mau udah terbiasa buat saya gitu, maupun ya pukulan gitu kan, tendangan ya kan, kadang-kadang dia kita suruh mandi aja kan, kita berniat baik buat dia kan, menurut dia kan kalau orang yang baru itu kan seolah-olah kan menekan dia gitu kan. Kalau saya sih ya udah biasa gitu, masalah pukulan kayak tonjokan tuh udah biasa buat saya, sering gitu. Buktinya saya bisa gitu buat mengurus dan menatar dia di sini. Ini salah satunya gitu yang binaan saya gitu. Awalnya saya gara-gara ngancurin rumah, mobil satu sama motor satu. Jadi saya dikeroyok satu RT. Ya wallahualam ya, saya selama sebulan direhab di sini, ya lepas dari rantai itu, ya saya merasa, kok ada di sini gitu. Saya kenapa gitu. Jadi saya inget-inget ya, jadi terungkap lagi, ingat gitu, jadi ingat. Sangat luar biasa sih, karena mungkin bagi banyak orang pasti sedikit yang punya kesadaran ataupun kepedulian semacam itu ya, karena memang membutuhkan waktu yang kontinu seperti itu, perawatannya, kebutuhannya, dananya juga mungkin nggak kepikiran untuk harus membutuhkan biaya yang besar. Mungkin awalnya nggak kepikiran itu dulu nih Pak Marsan. Jadi benar-benar tindakan, niat lalu tindakan ya dijalanin sehingga Allah membukakan pintu yang luar biasa. Hingga kini, tercatat ada lebih dari 300 penderita disabilitas mental yang menghuni tempat penampungan Pak Marsan, menyisakan pemandangan menakjubkan penuh hidayah. Uniknya, kisah kedermawanan Pak Marsan tak hanya menarik simpati dari banyak pihak hingga selebriti, tapi juga kian menambah banyak kaum duafa hingga anak yatim yang datang dan meminta perlindungan dari tempat penampungan Pak Marsan. Hebatnya, alih-alih menolak, Pak Marsan selalu menerima orang-orang pinggiran dan kaum duafa tersebut dengan tangan terbuka. Karena sejatinya, dari setiap rezeki yang diberikan Sang Khalik kepada manusia, di sana selalu ada hak orang-orang miskin untuk diberikan. Panti rehabilitasi, akan tetapi saya juga bukannya artinya cuma hanya orang-orang disabilitas mental aja, termasuk orang yang jompo, anak-anak yang masih di bawah umur, ada yang anak baru umur 8 tahun, ada yang 13 tahun. Karena mereka memang nggak semua panti nerima, jadi kebuang ke panti kita gitu. Termasuk kayak yang jompo berapa orang tuh, yang seharusnya bukan ke panti rehabilitasi, karena mereka telantar, ya terpaksa saya terima, saya tampung di sini gitu. Saya rawat dengan baik, walaupun mungkin apa adanya di panti ini. Harapan saya, orang-orang disabilitas mental diperlakukan sebagaimana mestinya orang sakit biasa, dihargai, dihormati, dilayani. Itu harapan saya ke depan. Apapun yang dilakukan manusia, makhluk Allah, pasti sudah dilipat gandakan pahalanya, keberkahannya. Semoga tahun yang diijabah, lebih kepada orang-orang dermawan, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang banyak di luar sana yang manfaatnya banyak banget lah. Jadinya kan juga mereka jadi lebih terjaga, terus juga mereka nggak akan nyakitin orang lain, terus juga mereka nggak nyakitin diri sendiri juga. Pesannya buat Pak Marsan ya, mudah-mudahan rezekinya makin banyak sehingga makin ngebantu orang lain lagi, lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan nggak pernah lelah buat buat ngebantu sesama. Semangat aja sih buat Pak Marsan, luar biasa banget. Jika momen libur lebaran kerap dimanfaatkan selebriti dengan berpelisir ke tempat-tempat wisata, maka lain halnya bagi komedian Akri. Personil grup Patrio ini lebih senang terjun ke alam mengurus hewan-hewan ternaknya seperti kambing, sapi, hingga ikan. Nah, jika selebriti seperti Akri tak sungkan berjibaku dengan lumpur dan mengurus hewannya, lantas keseruan seperti apakah yang tercipta? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.